Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang akan menjelaskan tentang laporan hasil pengolahan data Moderate Regression Analysis atau MRI untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah analisis multivarian kelas A. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Zabira Pratiwi, NPM 210 120 119. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan judul pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel moderasi pada pembelian kopi Fore di Surabaya. Nah, selanjutnya ini ada kerangka konseptualnya di mana ada variabel X yaitu kualitas layanan, variabel Y menggunakan loyalitas pelanggan, dan variabel Z kepuasan pelanggan. Di mana mohon maaf, di mana variabel X atau kualitas layanan ini merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel Y atau loyalitas pelanggan yang merupakan variabel dependen, akan tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yaitu variabel Z, maka sehingga kepuasan pelanggan ini tuh menjadikan variabel moderasi. Nah, yang selanjutnya hipotesis. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan hipotesis satu, yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada pembelian kopi Fore di Surabaya. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu kepuasan pelanggan memperkuat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pembelian kopi Fore di Surabaya. Selanjutnya ini ada rekapitulasi data, di mana pada rekapitulasi data ini saya mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, berikut ini merupakan daftar pertanyaan dari surveinya. Ini ada variabel X, mohon maaf, ada variabel X, Z, dan Y. Ini pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini hasil rekapitulasi data, di mana setelah saya menyebarkan kuesioner tadi, saya mendapatkan responden sebanyak 36 responden. Nah, pada penyebaran data ini saya menggunakan jenis sampel purposive sample. Mengapa pakai purposive sample? Karena pada penelitian ini tuh berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini tuh berfokus pada pembeli pembeli atau mohon maaf, di mana eh, penelitian ini tuh berfokus pada pembeli atau pelanggan kopi Fore di Surabaya. Nah, selanjutnya ini ada analisis data. Nah, analisis data ini ada dua, yaitu ada yang pertama ini ada uji asumsi, dan yang kedua ini ada analisis regresi moderasi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang uji asumsi terlebih dahulu. Nah, pertama ini ada uji multikolonialitas. Nah, di mana uji ini tuh digunakan untuk mengetahui terdapat kolerasi atau hubungan antar variabel. Nah, apabila terjadi korelasi, maka salah satu dari variabel yang berkorelasi harus dihapus atau digantikan. Dengan pengukuran FEV-nya ini kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1. Nah, untuk mengujinya kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita masuk dulu di aplikasinya. Oke, setelah kita masuk ke aplikasinya muncul tampilan seperti ini. Kita klik file, lalu kita masukkan datanya. Datanya ini tadi dari dari hasil responnya tadi. Nah, ini kita klik Excel. Setelah itu kita pilih datanya. Tadi kan sebelumnya sudah saya simpan di Excel ya. Oke, langsung kita open. Oke, setelah muncul seperti ini, lalu kita oke. Nah, ini. Nah, ini ada X, Z, dan Y. Nah, ini merupakan hasil penjumlahan dari tiap indikatornya tadi ada X, Y, dan Z. Nah, setelah itu kita klik variabel view untuk mengasih label pada variabel X-nya ini. eh, kita menggunakan kualitas layanan. Untuk variabel Z-nya ini kita menggunakan kepuasan pelanggan.
Yang variabel Y-nya kita menggunakan loyalitas pelanggan. Nah, setelah kita kasih label ini, kita kembali ke data view. Nah, oke. Untuk ujinya kita akan uji asumsi yang multikolonialitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk ujinya kita kembali lagi di sini. Untuk ujinya dengan cara kita klik analyze, regression, klik linear. Oke, setelah muncul seperti ini, kita memasukkan variabel Y ke variabel dependent. Oke, ke terus variabel X-nya ke variabel independen, serta variabel Z-nya ke variabel independen juga. Nah, di mana variabel Z ini tuh akan mempengaruhi variabel X. Oke, setelah itu kita klik statis, terus kita centang yang bagian covariance matrix dan colonial diagnosis. Itu setelah kita centang, kita klik continuous, lalu kita oke. Oke, dari yang udah kita masukkan tadi, kita bisa lihat pada tabel koefisien ini. Nah, di mana yang kita dapatkan ini toleransinya ini lebih mohon maaf yang toleransinya ini itu lebih dari 0,1. Nah, yang kita dapatkan ini 0,797 dan FF-nya ini lebih dari 10 FF-nya ini kurang dari 10. Nah, kita mendapatkan 1,255. Nah, berdasarkan tabel di atas ini menunjukkan seluruh variabel ini memperoleh mohon maaf, dari tabel ini tuh bisa disimpulkan bahwa seluruh variabel di atas ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Nah, di mana uji ini tuh digunakan untuk mengetahui data penelitian ini heterogen atau homogen. Nah, data yang baik merupakan data yang homogen. Untuk menguji Gla- untuk uji Glaser ini nilai signifikannya tuh mohon maaf untuk nilai signifikannya tuh lebih dari 0,05. Maka kalau lebih dari 0,05 dikatakan datanya heterogen. Dan untuk grafik scatter plot di mana titik-titiknya ini tuh akan menyebar secara acak serta berada di atas maupun di bawah titik nol sumbu Y. Oke, untuk mengujinya kita kembali lagi ke aplikasi, kita klik analyze, lalu regression, lalu mohon maaf, salah, kita kembali analyze, regression, kita klik linear. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang sebelah sini, plots. Setelah itu kita masukkan separatenya ini di variabel X dan resitnya di variabel Y. Setelah itu kita klik continuous, lalu kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah udah muncul grafik starter plot di mana kita bisa kita lihat titik-titiknya ini menyebar secara acak di bawah, ataupun di atas titik nol sumbu Y. Nih, ini sumbu Y kan? Ini sumbu Y, ini titiknya ini nol di bawah, ini di atas sumbu Y ini kan? Nah, maka dari apa grafik ini tuh bisa dibilang maka tidak terjadi gejala mohon maaf tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Untuk pengukurannya menggunakan grafik normal people, di mana titik-titiknya ini tuh menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ujinya menggunakan Smirnov, di mana nilai signifikannya tuh lebih dari 0,5. Oke, kita kembali ke ini. Untuk mengujinya kita
sama kayak tadi ke analyze, regression, klik linear. Setelah muncul seperti ini, kita klik plots lagi. Nah, seperti ini tadi. Nah, yang membedakan kita centang di histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita continuous. Setelah itu oke. Kita tunggu grafiknya muncul. Nah, ini grafik plotnya di mana kita bisa lihat titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, apabila menyebar di sekitar garis diagonal, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang uji asumsinya udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi moderasi. Analisis regresi moderasi, di mana analisis regresi moderasi atau moderator regression analysis atau MRI merupakan analisis yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model hubungan, di mana variabel moderasi berperan sebagai variabel yang memperkuat ataupun memperlama hubungan antar variabel, yaitu variabel indika mohon maaf atau antar variabel predikator independen dengan variabel dependen. Oke, yang pertama ini kita akan melakukan uji hipotesis dan variabel moderator. Nah, yaitu kita akan meregresikan variabel X terhadap Y, yaitu atau model satu. Caranya kita bisa masuk ke aplikasi seperti tadi, lalu kita klik Analyze, kita ke Regression, kita klik linear, lalu kita masukkan variabel Y-nya itu di dependent, variabel X-nya di independent, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian koefisien ini. Nah, di mana nilai nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,5. Nah, kita dapatkan ini 0,00. Nah, yang artinya nilainya itu nilainya lebih kecil dari 0,5 dan nilai koefisiennya ini 735. Nah, yang artinya eh berarti hipotesis pertama ini tuh diterima. Karena apa? Karena bisa dilihat nih nilai signifikannya kan eh lebih kecil dari 0,5 ya. Dan ini berpengaruh positif karena nilainya ini positif. Nah, variabel pertama ini diterima yang artinya terbukti bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Nih, uji satunya, model satunya udah ya. Oke, kita kembali lagi. Ini udah dan kita lanjut yang model kedua yaitu meregresikan variabel X dan Y terhadap Y. Oke, kita masuk lagi, kembali lagi ke ini. Lalu kita klik Analyze. Lalu kita ke Regression. Kita klik Linear. Oke, ini tadi udah masuk. Sekarang kita tambahkan variabel Z ke variabel independen. Sini. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, kita bisa lihat di bagian coefficients ini. Nah, ini sudah muncul nilai nilai signifikannya ini lebih besar dari lebih besar dari 0,05. Nah, yang artinya di mana variabel pada model 2 atau analisis variabel Z-nya ini tuh nilainya lebih besar kan dari 0,5. Nah, menunjukkan bahwa variabel Z-nya ini tidak signifikan. Oke. Selanjutnya ini kita bisa meregresikan variabel X, Z, dan variabel XZ terhadap Y. Kita kembali ke ini. Sebelum kita ke analyze, kita bisa klik transform. Kita klik compute, compute variable. Di target variabelnya kita klik XZ. Setelah itu pada numberiknya kita masukkan variabel X-nya ke dalam sini. Lalu kita kalikan dengan variabel Z.
Oke, setelah seperti ini, lalu kita oke. Oke, muncul di sini kan exit-nya, hasilnya di sini. Setelah itu baru kita klik analyze, regression, kita klik linear. Nah, setelah tadi seperti ini tadi kita tambahkan variabel exit-nya ke variabel independen. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu kita klik oke. Kita bisa lihat. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dari variabel variabel XZ-nya tadi. Nah, ini di mana yang hipotesisnya tadi kan udah ya yang kedua, yang ini tuh nilai signifikannya juga lebih besar dari 0,5. Nah, di mana variabel X-nya juga tidak signifikan. Sehingga bisa disimpulkan variabel Z-nya ini bukan variabel moderator. Karena apa? Karena kita bisa lihat dari variabel ZY-nya tidak signifikan, variabel X, Y, Z-nya juga tidak signifikan. Ini kan ini variabel ini, yang ini tadi itu juga tidak signifikan di model 2, dan ini juga tidak signifikan juga kan. Nah, maka dari itu variabel Z-nya ini bisa dikatakan variabel bukan moderator. Oke, selanjutnya kita akan ke pengaruh moderator. Nah, di ini tuh bisa kita melihat apakah variabel Z-nya itu memperkuat atau memperlemah. Nah, kita bisa lihatnya tuh di outputnya tadi di bagian model summary. Nah, ini di model 1 di di mana sebentar di mana ini nilai R square pada model 1 ini lebih kecil dari nilai R square model 3. Nah, ini R square model satunya itu terdapat 0,34 dan R square di model 4-nya, mohon maaf, R square di model 3-nya ini 0,44. Nah, dari itu eh, sehingga nilai Z-nya ini memperkuat pengaruh X terhadap Y, yang artinya kepuasan pelanggan memperkuat pengaruh kualitas layanan loyalitas pelanggan. Itu tadi sekian dari penjelasan penjelasan saya terkait hasil laporan hasil pengolahan data serta cara-cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.